Masyarakat itu penting, bukan hanya dilihat saat keadaan genting. Polemik dalam rumpun sosial justru hadir untuk memberikan kritik saran, agar hukum lebih memeluk adil, bukan lemah tak bergeming. Kehangatan harusnya terjalin. Komponen negara tidak perlu saling beradu. Hanya demi ekonomis diharap terjalin. Sudah sepatutnya ada perubahan di tengah pembangunan. Hukum tegak mengikuti yang seharusnya dijamah. Tak lagi jauh dari kata hadir. Yakinlah, masyarakat menunggu sejahtera yang bahagia. Lebih dari sekedar omong belaka. Mari tunjukkan regulasi aktif positif untuk hidup bangsa yang dinamis serta eksis pada stabilitas tujuan pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marina Destabu dengan NIM 2110611065 dari kelas C Hukum Pembangunan Berkelanjutan yang diampu oleh Bapak Dr. Ahsin Tohari. Pada kesempatan kali ini, saya dalam rangka memenuhi tugas akhir semester 5 akan menjabarkan mengenai hukum yang inklusif terhadap pembangunan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat adat di Indonesia. Afgirmantis est probare. Siapa yang mengiyakan patut untuk membuktikan. Adagium tersebut betul-betul menunjukkan keadaan terhadap masyarakat adat yang selalu menemukan bukti terhadap kekejaman dalam pembangunan. Pembangunan berkelanjutan memang harus digalakkan dan harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Namun, menjadi poin utama yang harus diperhatikan, apakah pembangunan berkelanjutan tersebut memiliki kesiapan yang penuh dan utuh. Salah satunya adalah menganggap bahwa masyarakat adat itu ada, melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat adat. Karena tidak seluruh masyarakat adat menginginkan perubahan pada era digitalisasi ini. Keluhuran dan kelestarian bagi masyarakat adat menjadi lebih utama. Maka dari itu, pembangunan berkelanjutan harus bersifat inklusif terhadap kebermanfaatan yang ada di sana. Bukan semata-mata harus mengikuti standarisasi di ibu kota. Sehingga pada detik ini, masyarakat adat terus mengumpulkan bukti-bukti bahwa keberadaan mereka ini tidak dianggap. Konflik, sengketa lahan, mosi tidak percaya masih terus digaungkan karena mereka belum menemukan titik terang terhadap pertanggungjawaban atas dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan daripada pembangunan itu sendiri. Berbeda cerita apabila pembangunan tersebut memiliki nilai yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat, bukan menguntungkan sisi ekonomis. Karena seharusnya pembedaan antara wilayah yang patut dijadikan lahan untuk pembangunan dan wilayah konservasi itu tidak disamaratakan. Maka, kehadiran hukum menjadi langkah yang paling dekat dengan masyarakat adat untuk menjadi wadah pencari keadilan atas keterpurukan hidup mereka dikala lingkungan hidup di sana, di wilayah mereka tinggal, terdampak oleh risiko dari kegiatan berusaha. Salah satunya adalah dengan kehadiran bantuan hukum struktural atau BHS yang dijalankan oleh lembaga swadaya masyarakat maupun pengacara-pengacara publik yang menjalankan kewajiban dan tanggung jawab pro bononya kepada masyarakat. Bantuan hukum struktural hadir di tengah masyarakat saat masyarakat ditempatkan sebagai korban atas kehadiran proses kebijakan yang tidak adil. Bantuan hukum struktural juga menjadi langkah mobilisasi dan strategi gerakan bantuan yang berdasarkan pada hak asasi manusia.
mengingat hak asasi manusia merupakan jaminan utama yang tertuang dalam dasar negara. Bantuan hukum struktural dikatakan dekat dengan masyarakat dikarenakan pendekatannya itu lebih secara komunikatif, mencoba masuk ke lingkungan mereka, serta belajar mengenai adat, syarat, maupun ritual yang harus ditaati di sana. Masyarakat adat akan lebih terangkul hangat apabila konteks hasil akhirnya mengarah pada kesepakatan maupun pemufakatan tanpa melupakan etik konsolidasi dan lebih dekat kepada syarat adat di sana. Terwujudnya penyelesaian dalam bantuan hukum struktural terakomodir dalam beberapa metode seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, negosiasi, mediasi, dan bentuk penyelesaian adat yang ditetapkan menjadi suatu perjanjian bersama. Pun sebelum menetapkan pilihan bantuan tersebut terlebih dahulu melewati proses penelitian dan investigasi perkara guna mengetahui fakta yang nantinya akan diolah ke dalam bentuk drafting dokumen sebagai bahan penguatan bukti atau keterangan di hadapan para pihak. Dengan begitu, sejatinya bantuan hukum struktural dapat dikatakan tepat dalam pemenuhan unsur perlindungan dan pelayanan hukum kepada masyarakat terkait konflik di daerahnya, di mana bantuan hukum struktural juga diidamkan karena tujuannya sangat memuliakan HAM, termasuk kekhususan hak-hak adat yakni komitmen pemberdayaan masyarakat demi peningkatan mobilisasi pengalaman korban ketidakadilan. Sehingga pada akhirnya bantuan hukum struktural ini bisa dikatakan sebagai wadah bagi publik untuk menyuarakan secara terorganisir mengenai plan dan legal action. Nah, tentu saja pengawas dan sistem kontrol yang terbaik adalah berada pada tangan masyarakat. Untuk itu, memberikan perlindungan yang merata kepada masyarakat adat tidak dapat selalu dihadapkan pada kondisi panas. Sehingga lebih kepada memerhatikan, mendengarkan, membersamai masyarakat untuk menyelesaikan secara damai. Institut Hijau Indonesia sebagai organisasi independen yang nirlaba mengajak para aktivis muda untuk concern kepada lingkungan hidup dan pemenuhan hak asasi manusia masyarakat adat. Dibersamai oleh Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, mengakomodir para pemuda-pemudi Indonesia untuk terus berjuang menegakkan hukum demi keadilan yang lestari dan bahagia. Salah satu programnya ialah Green Public Interest Lawyer dan Green Leader Indonesia, di mana di sana kami diajarkan untuk peduli terhadap lingkungan hidup dan memberikan penyuluhan, bantuan hukum kepada masyarakat. Sehingga saya dapat menarik sebuah kesimpulan dalam sebuah analogi antara masyarakat, hukum, dan pembangunan berkelanjutan, di mana masyarakat menunggangi hukum, menjadikan hukum sebagai transportasi dan akomodasi untuk mencapai tujuan dalam pembangunan yang bernilai manfaat. Sedangkan hukum membutuhkan masyarakat sebagai tolak ukur dalam kepuasan kinerja dan alat sosial dalam pemenuhan kebijakan yang menyejahterakan, terutama dalam pembangunan. Dan pembangunan itu sendiri memerlukan hukum untuk membatasi dan mengawasi setiap aturan yang seharusnya ditaati agar tidak mencederai hak-hak dalam pemenuhan hak masyarakat. Selanjutnya, saya sangat berharap bahwa sisi ekologis seharusnya lebih diutamakan, karena tanpa lingkungan hidup, tanpa alam, dan tanpa keanekaragaman hayati, rasanya pembangunan tidak akan memiliki nilai keberlanjutan dan kebermanfaatan. Apalah artinya bahwa pembangunan tanpa berkelanjutan, karena segala bentuk akomodasinya telah terhenti. Maka dari itu, sebagai generasi muda,
Marilah kita sama-sama memiliki sadar terhadap lingkungan hidup. Mari sama-sama kita bertanggung jawab terhadap apa yang ingin kita nikmati di masa depan nanti. Hukum takkan mati, masyarakat menanti revolusi dan solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu atap, satu hukum.